Film diawali pada malam hari di sebuah motel yang jauh dari perkotaan. Kisah akan berfokus pada seorang wanita yang bernama Alice yang terlihat sedang video callan dengan suaminya, di mana suatu pemandangan tak lazim terlihat ketika Alice yang merupakan seorang wanita yang sudah menikah nampak berada satu kamar dengan seorang pria berdegul yang mengenakan handuk, dan ternyata Alice telah berselingkuh dengan seorang pria bernama Johnny yang merupakan rekan kerja satu kantornya. Dalam perjalanan pulang, sang suami kembali melakukan panggilan telepon karena khawatir dengan kondisi istrinya. Namun, Alice langsung menutup teleponnya begitu saja karena tak mungkin melakukan video callan di saat sedang berada di samping selingkuhannya. Dikarenakan bahan bakar sudah hampir habis, mereka pun berhenti di sebuah pom bensin yang berada tepat di jalan sepi. Yang sambil menunggu Johnny mengisi bahan bakar, Alice pun masuk ke dalam Alfamart untuk membeli beberapa cemilan dan segelas kopi. Saat itulah Johnny melihat papan reklame yang bertuliskan God is nowhere, yang artinya Tuhan tidak ada dimanapun, di mana Johnny merasa cukup lega karena jika kata-kata yang ada di papan reklame itu benar, maka perselingkuhannya dengan istri orang lain tidak akan diketahui, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Alice sendiri terlihat masih mencari-cari sesuatu yang ingin dia beli, di mana keanehan mulai disadari ketika Alice tidak mendengar atau melihat si penjaga toko, yang tepat saat Johnny sudah selesai mengisi bensin dan sedang menunggu di dalam mobil sambil mendengarkan musik dangdut koplo. Alice yang berada di depan meja kasir pun langsung dibuat terkejut ketika dia menemukan bercak darah, dan ketika dia akan kembali ke mobil, tiba-tiba tangan Alice pun terluka oleh sebuah tembakan yang berasal dari arah papan reklame yang itu terlihat dari lubang peluru di pintu keluar. Di mana saat Alice akan mengambil ponselnya yang terlempar, kita panggil saja si Petrus alias si penembak misterius itu pun kembali melepaskan tembakan yang membuat ponselnya hancur berantakan. Alice tak sengaja melihat pintu belakang pada monitor CCTV yang mungkin bisa menjadi tempat aman untuk dia bersembunyi. Namun tak lama terdengarlah suara seorang dari HT alias Hatong alias talkie-walkie yang memanggil-manggil nama Amelia, yang mana dia merupakan penjaga toko ini, sehingga Alice pun berupaya untuk mengambilnya, yang karena si Petrus masih mengawasinya, ia pun mengalihkan perhatiannya dengan cara melemparkan sebungkus Cikitaro. Johnny sendiri dikejutkan dengan bahan bakarnya yang tiba-tiba sudah habis lagi, yang ketika diperiksa ternyata tangkinya bocor entah disebabkan oleh apa. Johnny yang menyadari Alice yang tak kunjung kembali pun memutuskan untuk masuk ke dalam toko. Yang baru saja melangkahkan kakinya di sana, si Petrus langsung menembak si Johnny hingga dia pindah alam alias mati saat itu juga. Lanjut, karena Hatong sempat terlempar, Alice pun mencoba menggapainya menggunakan kain pel. Diketahui bahwa pria di Hatong ini adalah suami dari si penjaga toko. Alice langsung menceritakan tentang situasi yang sedang dialaminya dan meminta agar suami dari si penjaga toko segera memanggil kepolisian untuk datang ke tempat ini. I think he's dead. Alice akhirnya bisa bernapas lega setelah dia berhasil menghubungi kepolisian yang katanya akan datang dalam waktu 15 menit lagi. Namun alangkah terkejutnya Alice saat baru menyadari jika pria yang sedang berkomunikasi dengannya saat ini bukanlah suami dari si penjaga toko ini, melainkan si Petrus yang sedang memburunya. Alice menggunakan batu baterai untuk mencoba mematikan lampu agar si Petrus kesulitan membidiknya. Tetapi karena belum berhasil, Alice pun berusaha mendorong rak dagangan hingga dia berhasil melakukannya. Ternyata Amelia alias penjaga toko sudah tewas tepat di bawah meja kasirnya. Yang tanpa mempedulikan jasad tersebut, Alice berusaha mencari alat komunikasi untuk bisa menghubungi pihak berwajib. Tetapi semuanya sudah disabotase, yang berarti Alice benar-benar sendirian di pom bensin sepi ini. Tak menyerah begitu saja, Alice pun mendekati mayat si Johnny untuk mengambil kunci mobil dan menyalakan alarm mobil dengan tujuan untuk memberi tanda pada pengendara mobil yang lewat. Namun cara itu belum berhasil setelah si Petrus keburu menembak kap mesin mobilnya. Entah siapa si Petrus ini, apakah orang random yang sedang menembakinya, apakah orang iseng, atau apakah psikopat yang sedang mencari kepuasan, ataukah orang suruhan suaminya yang diutus untuk memberi pelajaran kepada dia dan selingkuhannya. Entahlah, hanya Mang Endang Warung lah yang tahu. Alice hanya fokus untuk mencari cara supaya bisa keluar dari situasi ini. Dan yang pertama kali dia harus lakukan adalah mengobati lengannya yang tertembus peluru menggunakan beberapa barang yang tersedia lengkap di toko tersebut.
menggunakan cermin kacamata. Alice mencoba untuk memastikan di mana posisi Petrus berada. Dan tepat di saat bersamaan, muncullah sebuah mobil dengan seorang laki-laki yang masuk dan dia memanggil-manggil nama Amelia, si penjaga toko, sehingga Alice segera menyuruhnya untuk merunduk agar si Petrus tidak menembaknya. In the store! Ya, Alice sempat dikejutkan oleh si pria yang tiba-tiba lompat untuk memeriksa jasad Amelia. Diketahui pria ini bernama John. Dia mengaku sebagai rekan Amelia yang bermaksud untuk piket malam, menggantikan Amelia berjaga. Namun yang membuat Alice heran adalah si Petrus, yang tiba-tiba tak bersuara tepat saat John muncul di sana. Bahkan ketika dia memanggil-manggil pun, si Petrus tak kunjung menjawabnya. Sehingga makin kuatlah kecurigaan Alice terhadap John, yang bisa saja adalah si Petrus alias si penembak misterius yang sedang mengelabuinya. What? Yeah, if he's gone, go get your phone. Terumaos dengan tuduhan itu, John pun berupaya membela diri dengan mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak tahu menahu tentang apa yang sedang terjadi. Dan dilihat dari raut wajahnya John nampaknya sangat meyakinkan. Sehingga Alice pun menjadi bingung sendiri alias menjadi gambling antara percaya atau tidak kepada sosok si John ini. I see it. Untuk memastikan prasangka, Alice pun meminta John untuk menunjukkan ponsel miliknya. Yang jika bukan dia pelakunya, Alice meminta John untuk segera telepon 911. Namun John mengaku bahwa ponsel miliknya tertinggal di dalam mobil. Sehingga Alice memintanya untuk segera pergi keluar ambil ponselnya jika memang bukan dia pelakunya. You need to call for help, okay? Alice sebenarnya agak ragu memaksa John melakukannya, karena jika kecurigaannya terbukti salah, maka akan sangat tega sekali dia mengorbankan orang lain hanya demi untuk keselamatannya sendiri. Tetapi karena tak ada cara lain lagi, Alice tetap kekeh dan memaksa John untuk pergi keluar dan ambil ponsel miliknya di dalam mobil. Dan ya, betapa salah keputusan dan kecurigaan Alice terhadap John, yang ternyata bukanlah seperti apa yang dituduhkan, sehingga sekarang Alice kembali harus sendiri di dalam toko ini setelah John mati ditembak oleh si Petrus. Yang tak lama berselang, si Petrus kembali berbicara melalui Hatong untuk mengatakan bahwa Alice telah bertanggung jawab atas hilangnya nyawa satu orang tak bersalah. The way we've lived, repercussions of our actions. Tamat ending yang sangat membagongkan. Lanjut, entah apa motivasi si Petrus sampai dia tega melakukan hal seperti ini. Dia nampaknya ingin mengenal korbannya lebih jauh dengan menanyakan perihal kehidupan pribadi Alice, termasuk hubungannya dengan si Johnny, yang menurut si Petrus sangat tidak masuk akal sekali apabila dua rekan kerja pulang larut malam dengan alasan rapat. Alice pun terus merespon pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan oleh si Petrus, sampai akhirnya Alice tak sengaja menemukan kotak berisi seragam toko milik seorang bernama Henry, yang merupakan mantan penjaga toko yang sepertinya baru dipecat belum lama ini. Di situ Alice menemukan benda lain seperti foto Henry sedang memegang senapan dan sebuah buku berjudul The King of the Sign, sebuah novel yang berisi tentang kebohongan dan propaganda rasis dan hal-hal semacam itu. Sehingga Alice menyimpulkan jika Petrus yang sedang memburunya saat ini adalah Henry, penjaga toko yang baru saja dipecat dari pekerjaannya. Alice tak sengaja melihat ke arah rak yang menyimpan banyak payung, sehingga dia terpikir untuk membuat si Petrus terkecoh dengan cara membuka payung tersebut agar dirinya bisa bergerak lebih luas. Cara itu ternyata belum efektif untuk Alice mencari jalan keluar, karena si Petrus langsung menembakinya secara acak alias membabi buta. Untungnya Alice berhasil selamat dan mencoba merusak gembok pintu belakang menggunakan tabung apar. Masih belum berhasil juga. Alice yang tak ingin frustasi pun berusaha untuk tetap tenang dengan cara cuci muka dengan menggunakan air botol. Yang tak lama muncullah seorang pengendara mobil yang berhenti di depan bom bensin, di mana si Petrus sengaja melepaskannya setelah melihat bahwa si pengendara tak punya cukup uang untuk membeli bensin di pom bensin tersebut. Menyadari si Petrus tak membunuh pengendara barusan, Alice pun beranggapan jika si Petrus ternyata masih punya hati nurani dengan tidak membunuh seorang yang tidak punya uang, sehingga Alice pun mencoba untuk membuat si stripper menjadi simpati terhadapnya dengan menceritakan bahwa alasan dia berselingkuh dengan si Johnny adalah karena dirinya didiagnosis mengalami kemandulan alias tidak bisa hamil, yang karena menganggap dirinya adalah orang yang menderita. Alice pun sengaja melakukan perselingkuhan dengan si John sebagai bentuk pelampiasan atas kondisi yang dideritanya. Tak lama muncullah mobil polisi yang sedang melakukan patroli, di mana Alice mencoba berteriak minta tolong, tapi belum berhasil. Tapi sisi baiknya, berkat mobil polisi barusan, si Petrus pun menjadi lengah terhadap Alice yang sudah berada di luar toko. Yang di situ Alice berusaha untuk masuk ke dalam mobilnya dengan maksud untuk kabur dari tempat tersebut.
Dan dia, Alice justru langsung mendapatkan luka tembakan baru di pahanya, di mana dia merangkak menuju mesin kasir untuk berlindung dan sempat pingsan beberapa detik sebelum akhirnya tersadar oleh suara hatong si Petrus. Are you still there? The pain? Di bawah meja kasir, Alice berhasil mendapatkan kotak P3K untuk mengobati lukanya dan juga tak sengaja menemukan mata pisau yang memiliki gerigi yang langsung ia gunakan untuk memotong kunci gemuk pintu belakang. Saat itulah muncul pengendara lain yang berhenti untuk mengisi bensin, di mana pengendara tersebut rupanya adalah pasangan Aki-Aki jeung Nini yang baru pulang dari liburan. Tepat saat si kakek akan membersihkan kaca mobilnya, beliau pun melihat mobil si John yang terparkir tanpa kaca. Yang ketika beliau melihat ada jasad seseorang di dalamnya, si kakek yang panik pun celengak-celung tidak jelas. Dan si nenek pun turun dari mobil untuk memeriksa suaminya, dan persis seperti si kakek, beliau ini malah culang-cileng, cutang-citing, culengak-celingek memeriksa dari mana asal tembakannya, yang pada akhirnya pasangan lansia ini pun tewas dalam sekejap. Tak diduga masih ada seorang gadis kecil di dalam mobil yang ternyata merupakan cucu dari kedua lansia ini, di mana si bocah pun keluar dari mobil untuk membangunkan kakek neneknya. Yang pada titik ini, si Petrus kembali menunjukkan sisi lain dari dalam dirinya dengan tidak langsung membunuh bocil tersebut, sehingga Alice segera menulis pesan agar si bocil kembali masuk ke dalam mobil. Cangcut, terlibat percakapan serius antara Alice dan si Petrus tentang keputusan Alice yang menolong bocah itu. Nah, intinya mereka berdua bersepakat asalkan Alice mau mengorbankan dirinya demi nyawa bocah tersebut. Alice lalu kembali menuliskan pesan agar bocah itu lari menuju jalan raya dan tunggu di sana sampai ada pengendara lewat yang menolongnya. Saat sudah berjalan, si bocil tiba-tiba berhenti dan malah menengok ke arah Alice. Kemudian dia berjalan ke dalam toko yang pada akhirnya kesepakatan pun batal dan si Petrus memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Sadar jika si Petrus akan mendatanginya, Alice pun bergegas memotong kunci gembok. Alice berhasil melakukannya, namun saat sudah sampai di ruangan, ternyata tak ada jalan keluar lain, sehingga dia dan si bocil harus terjebak dalam ruangan tersebut. Tepat saat si Petrus sudah turun dan menggunakan pistol sebagai senjata barunya, Alice pun langsung menyembunyikan si bocil di tempat yang aman dan mintanya untuk tetap di sana sampai nanti muncul aba-aba. Di mana Alice yang sudah kagok edan pun memutuskan untuk melakukan perlawanan dengan cara menggunakan alat yang ditemukan di ruangan tersebut. Tak lama berselang, si Petrus pun berhasil masuk ke dalam toko dan mulai bersikap seperti orang psikopat yang memanggil-manggil nama korbannya supaya terpancing untuk keluar. Padahal cara ini adalah sebuah cara yang sangat konyol dan sangat bolohok, karena apabila seorang penjahat memang berniat ingin menghabisi korbannya, seharusnya tidak perlu berteriak-teriak memancing korban. Justru hal itu bisa digunakan oleh si korban untuk bersembunyi dan mengambil ancang-ancang untuk menyerang balik, yang baru saja saya jelaskan. Dan ya, si Petrus pun langsung kesakitan saat Alice menyerangnya dari belakang. Terjadi pertarungan sengit antara Petrus dan si Alice, di mana Alice hampir saja berhasil membuka topeng si Petrus. Namun karena power keduanya berbeda jauh, Alice harus tertembak di bagian perut hingga dia ngajungkel tidak berdaya. Pada akhirnya si Petrus pun berhasil memenangkan melawan Alice si tukang selingkuh. Lantas ia pun membuka rolling door menggunakan kunci yang dibawanya, dan si bocah sendiri akhirnya ketahuan, sehingga si Petrus pun belahan mendekatinya sambil akan menunjukkan wajah aslinya. Tapi tiba-tiba ya, Alice pun yang sekarat rupanya masih punya sisa-sisa tenaga untuk menyelamatkan si bocil. Di mana Alice langsung menyeret si Petrus tepat di bawah besi pengangkut. Dan jangan salahkan Mang Apit jika Alice berhasil membunuhnya dengan cara dijepit menggunakan besi tersebut. Tepat saat matahari terbit, innalillahi wa innalillahi rojiun, Alice akhirnya meninggal tepat di samping jasad si Petrus. Sedangkan si bocil sendiri menjadi satu-satunya karakter yang selamat selain kameramen. Dan pada akhirnya pelaku perselingkuhan pun mendapatkan balasan atas perbuatan zolim yang ia lakukan. Tamat. Jika saja dia tidak berselingkuh dengan si Johnny yang merupakan rekan kantornya, jika saja Alice tidak pulang larut malam, dan jika saja dia tidak membohongi suaminya, mungkin kejadian ini tidak akan menimpanya. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah ketika seseorang melakukan perselingkuhan dan mengaku hilaf,
maka itu adalah kebohongan besar. Sebab setiap orang yang selingkuh memiliki kebohongan yang tidak bisa diambil dari film ini. Perselingkuhan memiliki niat dan sadar terhadap apa yang dilakukannya. Saya Asep Betot mengucapkan terima kasih kepada juragan-juragan yang sudah menonton video ini sampai selesai. Atur nuhun dan permios. Ngopi heula tuh, ngopi heula. Subrek heula tuh, subrek heula. Alah.